Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toiroh dengan NIM 2012-20370. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yuliana Afifah MPD. Saya akan sedikit mereview buku yang telah saya baca, yaitu buku Manajemen Pendidikan Islam, yang saya ambil satu materi dari buku tersebut, yaitu tentang kerangka konseptual manajemen pendidikan Islam. Lanjut ke manajemen pendidikan. Mungkin kita banyak mengenal dari kata manajemen. Kata manajemen ini pasti sudah banyak dikenal baik oleh lingkungan swasta, perusahaan, maupun pendidikan. Dan juga mungkin kalau manajemen telah muncul di mana-mana bagaikan jamur di musim hujan. Sedangkan pendidikan diartikan luas, adalah segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan menanamkan nilai-nilai bagi anak didik. Juga menjadikan bagian kepribadian anak yang pada gilirannya menjadi orang pandai, baik, maupun hidup berguna bagi masyarakat. Terus ada manajemen pendidikan Islam. Kalau manajemen pendidikan Islam ini ialah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga di mana Islam yang melibatkan sumber daya manusia dan menggerakkan mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Kalau manajemen yang tidak efektif itu yaitu manajemen yang tidak berhasil memenuhi tujuannya karena adanya mismanagement. Kalau misalnya manajemen yang efektif tetapi tidak efisien, yaitu manajemen yang berhasil mencapai tujuannya tetapi melalui penghamburan atau pemborosan seperti pemborosan tenaga, waktu, biaya, seperti itu. Kalau manajemen yang efisien itu ya manajemen yang dilakukan dengan cepat, tepat, jelas, dan selamat. Baiklah, kita lanjut lagi ke prinsip dari manajemen Islam. Ada beberapa prinsip manajemen Islam itu. Dari yang pertama itu ada adil. Kenapa prinsip manajemen pendidikan Islam ini ada adil? Ya karena mulanya dilaksanakan oleh administrator muslim dalam manajemen lembaga pendidikan adalah prinsip keadilan. Kenapa harus ada prinsip keadilan? Karena persamaan dan keseimbangan dalam memberi hak orang lain, agar tidak ada percocokan antara pihak lain seperti itu. Karena kita tidak berhak mengambil hak orang lain seperti itu. Terus ada juga yang kedua itu ikhlas. Kenapa? Dalam hati kita itu harus berniat semata-mata karena Allah dan menjaga amal perhatian manusia termasuk pula diri sendiri. Kita ikhlas itu menggunakan hati semata-mata karena Allah, tidak meminta imbalan. Kita semata-mata memang karena kita melakukannya dengan ikhlas, niat dari hati, tidak ada paksaan seperti itu. Terus ada juga amanah dan tanggung jawab. Kalau kita berbicara tentang amanah itu berarti pesan atau perintah yang harus kita simpan, karena itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Terus ada jujur. Yang ketiga ini jujur. Yang keempat ya. Keempat ini adalah jujur. Kalau jujur ini adalah sesuatu yang ucapannya lisan dan kenyataan. Kita mengucapkan lisan dan kenyataan. Kenyataannya apa yang kita dengar pasti kita ucapkan, tapi tergantung dengan kondisi dan situasi. Seperti itu. Terus ada iman dan akhlak. Kalau iman itu berarti
membenarkan hati. Sedangkan Allah adalah perangai yang ada di dalam manusia, yang mengakar, yang dilakukannya secara spontan dan terus-menerus. Yang ya sepertinya itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan tentang tentang kerangka konseptual manajemen pendidikan Islam. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan dari yang saya sampaikan, mungkin tidak dapat dimengertikan, tapi semoga bermanfaat bagi kalian yang paham. Saya Toiroh pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kata-kata saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.